Jakarta tahun 2005, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara lampu-lampu jalan yang temaram dan gang-gang sempit yang dipenuhi asap rokok, premanisme telah menjadi bagian dari kehidupan. Di sudut kota, seorang pria bernama Arman melangkah keluar dari penjara Salemba dengan langkah berat. 5 tahun mendekam dalam jeruji besi membuatnya sadar bahwa hidupnya tak bisa terus seperti ini. Ia bertekad untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam dan memulai kembali. Namun kenyataan berbicara lain. Dunia di luar tidak sebaik yang ia harapkan, terutama bagi seseorang yang pernah menjadi bagian dari geng jalanan terbesar di Jakarta, Garuda Hitam. Sesampainya di sebuah rumah kos sederhana di daerah Tanah Abang, Arman disambut oleh wajah-wajah lama yang dulu pernah ia kenal. Salah satunya adalah Tony, sahabat lamanya yang kini telah naik pangkat menjadi orang kepercayaan Bang Rudi, pemimpin Garuda Hitam. Tony datang dengan sebuah tawaran yang sulit ditolak, pekerjaan sebagai penagih utang untuk geng mereka. Arman menolak dengan halus, tetapi Tony hanya tersenyum sinis. "Kita tak bisa lari dari dunia ini, men. Cepat atau lambat, lo bakal balik juga," ucapnya sebelum pergi. Arman menghela napas panjang. Ia tahu, meninggalkan dunia hitam bukanlah perkara mudah. Malam itu, Arman duduk termenung di balkon kecil kosnya. Ia memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Namun, pikirannya buyar saat seorang pria tua pemilik kos menghampirinya dan memberikan sebuah amplop. Isinya hanyalah selembar kertas kecil dengan tulisan tangan, "Jangan menolak, atau lo yang bakal jadi korban." Hatinya bergetar, ia tahu pesan itu berasal dari Garuda Hitam. Premanisme bukan hanya tentang kekuasaan di jalanan, tetapi juga tentang siapa yang lebih dulu menunjukkan taringnya. Arman sadar, ia telah kembali masuk ke dalam permainan meskipun ia tidak menginginkannya. Arman mencoba mengabaikan ancaman itu, tetapi kenyataan tidak semudah itu. Keesokan harinya, 2 orang suruhan Garuda Hitam menunggunya di luar rumah kos. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Arman tahu bahwa mereka sedang mengawasinya, memastikan bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan geng. Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk menemui Tony dan mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh geng lamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di daerah Senen, tempat biasa para preman melakukan transaksi bisnis mereka. Tony menatapnya dengan ekspresi santai tetapi penuh tekanan. "Lo gak punya pilihan, men. Dunia kita udah nelen kita dari dulu," katanya sambil menyulut rokok. Tony kemudian memberinya tugas pertama, menagih utang dari seorang rentenir kecil bernama Bang Jampang. Awalnya, Arman ragu, tetapi tekanan terus berdatangan dari segala arah. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bang Jampang, sebuah kontrakan tua di pinggiran kota. Ia mengetuk pintu dengan keras, tetapi tak ada jawaban. Dengan perasaan tidak enak, ia mendorong pintu yang ternyata tak terkunci. Begitu masuk, bau anyir darah langsung menusuk hidungnya. Di tengah ruangan yang gelap, tubuh Bang Jampang tergantung dengan leher terikat. Matanya membelalak, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Di dinding, ada tulisan besar dengan darah, "Utang darah dibayar darah." Arman melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, ini adalah pesan. Seseorang telah mendahului mereka, tetapi siapa? Tony dan anak buah Garuda Hitam datang beberapa menit kemudian dan segera menyadari situasi ini. "Ini bukan kerjaan kita," gumam Tony, terlihat lebih tegang dari biasanya. Arman tahu bahwa masalah yang lebih besar sedang menanti. Ini bukan sekadar urusan preman biasa, ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik layar. Malam itu, tubuh Bang Jampang segera dibereskan oleh orang-orang Garuda Hitam. Polisi tidak akan menyelidiki lebih jauh, karena mereka sudah lama bersekongkol dengan geng ini. Namun, ada sesuatu yang mengusik Arman. Siapa yang berani membunuh seorang rentenir yang berada di bawah perlindungan Garuda Hitam? Apakah ini ulah geng lain, atau ada kekuatan lain yang sedang bergerak? Tony memutuskan untuk melacak siapa yang berada di balik pembunuhan ini, sementara Arman mencoba menjauh dari masalah. Namun, dunia hitam tak pernah membiarkan orang seperti Arman hidup dengan tenang. Keesokan harinya, seorang informan yang dikenal sebagai Ucok datang menemui Arman dengan wajah tegang. Ia memberikan informasi bahwa ada kelompok misterius yang mulai memburu orang-orang yang terkait dengan Garuda Hitam. Mereka bergerak tanpa suara, membunuh tanpa meninggalkan jejak.
Satu-satunya petunjuk yang mereka tinggalkan adalah tulisan di dinding yang selalu berbunyi, "Utang darah dibayar darah." Ucok memperingatkan Arman untuk berhati-hati, karena namanya ada dalam daftar target mereka. Arman merasa tubuhnya merinding. Ia belum lama keluar dari penjara, tetapi sudah kembali masuk ke dalam lingkaran kematian ini. Tak butuh waktu lama sebelum ancaman itu menjadi nyata. Malam itu, saat Arman berjalan sendirian di sebuah gang sempit, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, instingnya mengatakan ada bahaya. Ia mempercepat langkahnya, dan tepat saat ia melewati sudut gelap, seseorang menyerangnya dengan pisau. Arman berhasil menangkis, tetapi pisau itu tetap menggores lengannya. Dengan refleks, ia menghantam lawannya dan melihat wajahnya dalam kegelapan. Itu bukan preman biasa, melainkan seseorang yang jelas-jelas seorang pembunuh bayaran. Arman tahu, ini baru permulaan dari neraka yang akan segera datang. Inspektur Rudi menatap mayat Bang Jampang yang ditemukan di sebuah gang kumuh. Ia menghela napas panjang, ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa. Sudah bertahun-tahun ia menyelidiki Garuda Hitam, tetapi geng itu selalu berhasil lolos berkat perlindungan dari dalam kepolisian sendiri. Sementara anak buahnya memasang garis polisi di sekitar TKP, Rudi tahu ini hanya prosedur formal. Tak ada yang akan benar-benar diselidiki, karena kekuasaan Garuda Hitam menjangkau hingga ke kantor polisi. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya kali ini, cara pembunuhan Bang Jampang berbeda dari biasanya. Ini bukan gaya Garuda Hitam, ini seperti pesan dari seseorang yang ingin menghancurkan mereka dari dalam. Di lain tempat, Arman duduk di sebuah warung kopi, menunggu Tony dengan gelisah. Insiden kemarin malam membuatnya sadar bahwa ia kini menjadi target dari kelompok misterius itu. Ketika Tony tiba, ekspresinya tak lebih baik. "Gue dapat kabar kalau polisi udah mulai curiga sama kita," ucapnya dengan suara pelan. Arman mengangguk, ia sudah menduga. Polisi bukan satu-satunya masalah mereka. Geng lain mungkin juga mencium kelemahan Garuda Hitam dan bersiap untuk mengambil alih kekuasaan. "Siapapun yang ngebunuh Bang Jampang, mereka mau bikin kita panik," tambah Tony. Arman tahu bahwa hanya ada satu cara untuk bertahan di dunia ini, menyerang sebelum diserang. Malam itu, Tony mengumpulkan beberapa anak buahnya dan menyusun rencana. Mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik serangkaian pembunuhan ini. Arman terpaksa ikut meskipun hatinya menolak. Dunia yang dulu ingin ia tinggalkan kini kembali menyeretnya ke dalam kegelapan. Dengan membawa senjata tajam dan pistol rakitan, mereka menuju sebuah tempat di mana salah satu informan mengatakan pembunuh Bang Jampang terakhir kali terlihat. Namun, yang mereka temukan bukan hanya satu orang, tetapi sekelompok pria bersenjata lengkap yang sudah menunggu mereka. Perang di jalanan pun tak terhindarkan. Ledakan senjata membelah malam. Arman bersembunyi di balik tong sampah sambil menahan napas. Tembakan bertubi-tubi datang dari segala arah. Tony dan anak buahnya melawan sekuat tenaga, tetapi mereka kalah jumlah. Arman menyadari satu hal yang aneh, orang-orang yang menyerang mereka bukan geng jalanan biasa. Mereka terlatih, gerakannya cepat dan terorganisir. Ini bukan sekadar perang antar preman, ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di balik layar. Ketika keadaan mulai berbalik, Tony berteriak kepada Arman untuk melarikan diri. "Cari Bang Rudi, dia pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi." Arman ragu, tetapi ia tahu jika tetap di sini, ia hanya akan mati sia-sia. Dengan penuh perjuangan, ia berhasil keluar dari baku tembak dan berlari menyusuri gang-gang gelap Jakarta. Langkahnya terhenti di sebuah gedung tua di kawasan Glodok, markas besar Garuda Hitam. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju ruangan di lantai atas, tempat Bang Rudi biasanya berada. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap rokok, Bang Rudi duduk dengan tenang, dikelilingi oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya dingin, penuh pengalaman, seperti pria yang telah melewati banyak kematian dalam hidupnya. Ia menatap Arman dengan tatapan tajam. "Gue udah denger apa yang terjadi," katanya dengan suara berat. "Lo punya dua pilihan, men. Lo bisa pergi dan berakhir seperti Bang Jampang, atau lo bisa gabung sama gue, dan kita selesaikan masalah ini bareng-bareng." Arman terdiam. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan sisa hidupnya. Jika ia memilih pergi, ia tak akan bertahan lama. Jika ia memilih bertahan, maka jalan yang ia tempuh hanya akan dipenuhi darah dan kematian. Arman akhirnya memilih bertahan, bukan karena ia menginginkannya,
tetapi karena ia tak punya pilihan lain. Malam itu, Bang Rudi memberinya tugas pertama, membunuh seorang pengkhianat yang telah membocorkan informasi ke polisi. Targetnya adalah seorang pria bernama Johan, mantan anggota Garuda Hitam yang kini mencoba keluar dari dunia hitam dan hidup normal. Orang kayak dia gak boleh dibiarkan hidup, kata Bang Rudi dingin. Arman hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa Johan bukanlah ancaman besar, tetapi aturan di dunia ini sederhana, siapa yang mengkhianati, harus mati. Malam semakin larut ketika Arman tiba di sebuah gang sempit tempat Johan tinggal. Ia berjalan perlahan, menelusuri lorong gelap dengan pisau di tangannya. Namun, sesuatu terasa aneh. Tempat ini terlalu sepi, terlalu sunyi. Ia akhirnya menemukan Johan, berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Gue gak ada urusan sama lo, men," ucapnya dengan suara bergetar. Arman mendekat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah tugas seperti yang lain. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Seseorang lain berada di sini. Tiba-tiba, suara tembakan meletus. Johan terjatuh dengan darah mengalir dari dadanya, tetapi bukan Arman yang menarik pelatuknya. Dari kegelapan, seorang pria bertopeng muncul, menatap Arman dengan mata tajam. "Lo juga bakal mati kalau masih ikut campur," katanya sebelum menghilang. Arman berdiri mematung, menyadari bahwa semua ini lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan hanya tentang Garuda Hitam, ini adalah permainan yang lebih berbahaya. Dan sekarang, ia sudah terjebak di dalamnya. Inspektur Rudi duduk di kantor kecilnya yang penuh dengan tumpukan berkas kasus-kasus lama yang tak terselesaikan. Pembunuhan Bang Jampang dan serangkaian kejadian aneh di jalanan membuatnya yakin ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Ia telah lama menyelidiki Garuda Hitam, tetapi setiap kali hampir mengungkap sesuatu, kasusnya selalu ditutup oleh atasannya. Sekarang, setelah beberapa orang penting dari geng itu mati secara misterius, ia melihat kesempatan untuk menggali lebih dalam. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin ia sadar bahwa Garuda Hitam bukanlah kekuatan utama, mereka hanyalah boneka dari pihak yang lebih besar. Sementara itu, Arman kembali ke markas Garuda Hitam dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa pria bertopeng yang membunuh Johan? Mengapa orang-orang Garuda Hitam diburu satu persatu? Bang Rudi tampaknya tidak terlalu peduli, hanya mengatakan bahwa ada perang yang sedang berlangsung di antara kelompok-kelompok yang lebih besar. "Ini bukan urusan lo, men. Tugas lo cuma bertahan hidup," katanya sambil menyalakan rokoknya. Tapi Arman tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia merasa dirinya hanyalah bidak catur dalam permainan yang lebih besar, dan ia harus mencari tahu siapa dalangnya sebelum dirinya sendiri menjadi korban berikutnya. Dalam pencariannya, Arman bertemu kembali dengan Ucok, informan jalanan yang selalu tahu banyak hal. Ucok memberitahunya bahwa ada kelompok rahasia yang bergerak di balik layar, mengatur peredaran uang dan kekuasaan di Jakarta. Kelompok ini bukan sekadar geng jalanan biasa, mereka memiliki hubungan dengan politikus, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum. Garuda Hitam cuma pion kecil, men. Lo pikir siapa yang bikin mereka bisa berkuasa selama ini? Bisik Ucok. Arman mulai mengerti bahwa ia menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, sebuah eksekusi terjadi di sebuah gudang tua di daerah pelabuhan Sunda Kelapa. Salah satu petinggi Garuda Hitam ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala, dan ciri khas yang sama seperti pembunuhan Johan, tidak ada saksi, tidak ada suara, hanya mayat yang ditinggalkan dengan pesan berdarah di dinding. Kali ini, pesan itu berbunyi, "Kalian bukan penguasa yang sebenarnya." Bang Rudi mulai khawatir, ini bukan sekadar serangan dari geng rival, ini adalah deklarasi perang dari pihak yang lebih kuat. Di sisi lain, Inspektur Rudi mendapatkan informasi dari sumber rahasianya di dalam kepolisian. Pembunuhan ini bukanlah kerjaan preman biasa, melainkan dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan julukan hantu. Ia adalah sosok yang bergerak di bawah bayang-bayang, membunuh dengan presisi tinggi, dan hanya mengambil target yang sudah diputuskan oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Namun, pertanyaan terbesar adalah, siapa yang mempekerjakannya? Jika benar hantu ada di balik pembunuhan ini, maka seseorang sedang mencoba menggulingkan Garuda Hitam secara sistematis. Arman tahu bahwa ia harus menemukan orang ini sebelum dirinya menjadi target berikutnya. Ia mulai menelusuri informasi mengenai hantu, tetapi jejaknya hampir tidak ada.
Satu-satunya yang ia ketahui adalah bahwa hantu memiliki dendam pribadi terhadap Garuda Hitam. Dalam salah satu pertemuannya dengan Ucok, Arman akhirnya mendapatkan petunjuk kecil, ada seseorang yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan hantu, dan orang itu kini bersembunyi di sebuah rumah tua di daerah Cikini. Arman segera menuju ke sana, tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju rahasia terbesar dalam hidupnya. Saat Arman tiba di rumah tua di Cikini, suasana terasa mencekam. Rumah itu tampak terbengkalai, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu kayu yang hampir roboh. Ia mengetuk perlahan, dan seseorang dari dalam membuka pintu sedikit. Mata lelaki tua yang ada di balik pintu langsung dipenuhi ketakutan begitu melihat Arman. "Lo bukan dari mereka, kan?" tanyanya dengan suara gemetar. Arman menggeleng. "Gue cuma mau tahu tentang hantu," jawabnya. Lelaki tua itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Joko, akhirnya membiarkannya masuk. Pak Joko bercerita bahwa ia pernah menjadi bagian dari Garuda Hitam, tetapi ia memilih keluar ketika mengetahui bahwa geng itu bukan sekadar kelompok preman biasa. Ia mengetahui bahwa mereka didukung oleh seorang pengusaha besar yang juga memiliki jaringan politik yang luas. Namun, ketika ia mencoba kabur, keluarganya dibantai oleh seseorang yang dikenal sebagai hantu. "Dia bukan cuma pembunuh bayaran, dia punya dendam pribadi," kata Pak Joko. "Dia pernah bekerja untuk Garuda Hitam, sampai akhirnya mereka mengkhianatinya dan membunuh keluarganya. Sekarang, dia kembali untuk membalas dendam." Sebelum Arman bisa bertanya lebih jauh, suara sepatu berderap terdengar dari luar. Seseorang telah menemukan mereka. Pak Joko panik, menyuruh Arman kabur lewat pintu belakang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu depan dihantam keras dan sekelompok pria bersenjata masuk. Arman dan Pak Joko segera berlari keluar, tetapi tembakan mulai terdengar. Arman berhasil menyelinap ke gang sempit, tetapi Pak Joko tidak seberuntung itu. Ia tertembak dan jatuh ke tanah dengan darah menggenang di sekelilingnya. Sebelum meninggal, ia berbisik, "Cari dia, dia bukan musuh lo." Arman tidak sempat bertanya lebih lanjut. Ia hanya tahu satu hal, hantu bukan sekadar pembunuh bayaran, tetapi seseorang yang memiliki alasan kuat untuk melakukan semua ini. Arman berlari sekuat tenaga melalui gang-gang sempit, napasnya tersengal, pikirannya kacau. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya jawaban. Pak Joko tewas di depan matanya, dan sekarang ia menjadi buruan. Ia tahu bahwa orang-orang yang menyerangnya bukan sekadar preman biasa. Ini adalah operasi bersih-bersih, upaya menghilangkan saksi yang bisa mengungkap sesuatu yang lebih besar. Arman tidak bisa kembali ke markas Garuda Hitam. Ia harus bersembunyi dan berpikir. Ia akhirnya menemukan tempat aman di sebuah rumah kos kecil di daerah Menteng. Dengan bantuan Ucok, ia mendapatkan pakaian baru dan menghilangkan jejaknya. Di kamar sempit itu, ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Hantu bukan hanya pembunuh bayaran biasa, dia memiliki dendam yang dalam terhadap Garuda Hitam. Tetapi yang lebih penting, ada orang yang membiayai dan melindunginya. Arman mengingat kata-kata terakhir Pak Joko, "Cari dia, dia bukan musuh lo." Apakah ini berarti hantu bukan ancaman baginya, melainkan kunci untuk mengungkap kebenaran? Sementara itu, di sisi lain kota, Inspektur Rudi menerima laporan tentang kematian Pak Joko. Ia mengamati foto TKP dan sesuatu membuatnya berpikir. Posisi tubuh, cara tembakan dieksekusi, ini bukan kerjaan preman jalanan biasa. Ini adalah metode pembunuhan yang efisien dan bersih. Ini kerjaan profesional, gumamnya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, tetapi ia tahu bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar risikonya. Ia telah lama bermain aman, membiarkan sistem yang korup berjalan seperti biasa. Tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di markas Garuda Hitam, Bang Rudi semakin gelisah. Orang-orangnya mati satu persatu, dan ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Ia mengumpulkan Tony dan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas langkah selanjutnya. "Kita diserang dari dalam," katanya dingin. "Seseorang membocorkan informasi tentang kita." Tony hanya diam, tetapi pikirannya bekerja keras. Semua ini terlalu terencana, terlalu rapi. Garuda Hitam bukan geng sembarangan, mereka telah berkuasa selama bertahun-tahun. Jika seseorang bisa mengguncang mereka sampai seperti ini, berarti orang itu memiliki koneksi dan sumber daya yang besar. Arman tahu bahwa kembali ke markas berarti berhadapan dengan pertanyaan sulit. Tetapi ia tidak bisa terus bersembunyi.
Ia memutuskan untuk menemui Tony di sebuah lokasi rahasia. Saat bertemu, ekspresi Tony menunjukkan kelegaan bercampur kecurigaan. "Lo masih hidup," katanya singkat. Arman mengangguk dan menceritakan apa yang terjadi di rumah Pak Joko. Tony tampak berpikir keras, lalu berkata, "Lo sadar gak, men? Mungkin kita salah mengira siapa musuh kita sebenarnya." Arman mulai menyadari sesuatu. Jika hantu memang mengincar Garuda Hitam, maka ada kemungkinan besar bahwa pengkhianatnya bukan hanya seseorang di dalam geng, tetapi seseorang di posisi yang lebih tinggi. "Kita harus cari tahu siapa yang benar-benar menarik tali di balik semua ini," kata Arman. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah pesan masuk ke ponsel Tony. "Bang Rudi mau ketemu lo," katanya sambil menatap Arman tajam. "Dan ini bisa jadi perangkap." Malam itu, Arman kembali ke markas Garuda Hitam dengan langkah berat. Ia tahu pertemuan dengan Bang Rudi bisa berarti dua hal, ia bisa dibunuh, atau ia bisa mendapatkan jawaban. Saat memasuki ruangan, ia melihat Bang Rudi duduk dengan ekspresi dingin. "Lo udah terlalu banyak tahu, men," katanya sambil menatap Arman dengan tajam. "Gue mau tahu satu hal, lo masih di pihak kita, atau lo udah jadi masalah?" Arman menghela napas dalam. "Gue gak pernah ninggalin Garuda Hitam. Tapi kalau lo gak sadar bahwa ada yang main di belakang kita, kita semua bakal mati." Bang Rudi terdiam sejenak. Ia menyalakan rokoknya, lalu berkata, "Lo punya satu kesempatan. Cari tahu siapa dalangnya. Kalau lo gagal, jangan harap lo bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Arman keluar dari pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Ia sekarang bukan hanya diburu oleh musuh yang tak terlihat, tetapi juga oleh orang-orang yang dulu ia anggap sebagai keluarga. Ia sadar bahwa dirinya kini berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Ia harus menemukan hantu, dan lebih dari itu, ia harus menemukan siapa dalang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Di kejauhan, seseorang memperhatikan setiap langkah Arman. Bayangan itu tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Permainan baru saja berubah. Jakarta larut dalam gemerlap lampu jalan, tetapi bagi Arman, kota ini kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya diperhitungkan oleh seseorang yang belum ia ketahui. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis, jika ia tidak segera menemukan hantu dan mengungkap dalang di balik semua ini, maka hidupnya hanya tinggal hitungan hari. Tony memberinya sebuah alamat di daerah Kemayoran, tempat seorang mantan informan Garuda Hitam dikabarkan mengetahui sesuatu tentang hantu. Ketika Arman tiba di lokasi, tempat itu tampak seperti rumah biasa, tetapi ia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada yang benar-benar biasa. Ia mengetuk pintu, dan setelah beberapa detik, seorang pria tua dengan wajah penuh bekas luka membukanya. "Lo siapa?" tanyanya curiga. "Gue cuma mau tahu tentang hantu," jawab Arman. Pria itu terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar, mengisyaratkan Arman untuk masuk. "Kalau lo nyari dia, berarti lo udah setengah jalan menuju kematian," katanya sambil menuangkan kopi ke dalam gelas kecil. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karim, mantan informan yang dulu bekerja untuk Garuda Hitam sebelum mereka mencoba membunuhnya. Ia mengatakan bahwa hantu bukan sekadar pembunuh bayaran, dia adalah mantan anggota Garuda Hitam yang dikhianati dan kehilangan segalanya. "Dia dulu tangan kanan Bang Rudi," ungkap Pak Karim. "Tapi ketika dia menolak ikut dalam permainan kotor, mereka membunuh keluarganya dan mencoba menghabisinya juga. Sekarang, dia kembali, dan dia tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat dalam penghancuran hidupnya mati." Malam semakin larut saat Arman meninggalkan rumah Pak Karim. Informasi yang baru ia dapatkan membuatnya semakin yakin bahwa ada lebih dari sekadar perang antar geng yang sedang terjadi. Jika benar hantu dulunya adalah tangan kanan Bang Rudi, maka ini berarti bahwa petinggi Garuda Hitam menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Tetapi sebelum ia bisa memproses semuanya, sebuah suara dari belakang membuatnya siaga. "Jangan bergerak." Arman merasakan moncong pistol dingin menempel di belakang kepalanya. Ia tak perlu menoleh untuk tahu bahwa ini adalah pesan dari seseorang yang tak ingin ia melangkah lebih jauh. "Gue gak nyari masalah," katanya dengan tenang. Tetapi orang di belakangnya tertawa kecil. "Terlambat buat itu, men." Dalam sekejap, sebuah pukulan keras menghantam belakang kepalanya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dunia seketika menjadi gelap. Ketika Arman sadar, ia berada di dalam ruangan gelap yang bau anyir.
Tangannya diikat ke kursi, dan di depannya, seseorang berdiri dengan wajah tak terlihat oleh cahaya. "Lo udah main terlalu jauh, Arman," suara itu dingin, penuh ancaman. "Lo bisa berhenti sekarang dan kita anggap ini gak pernah terjadi. Atau lo bisa lanjut, dan lo bakal mati seperti yang lain." Arman menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ia bisa mundur dan selamat untuk sementara, atau ia bisa terus maju dan mengungkap kebenaran, meski itu berarti ia harus menghadapi kematian. Arman mengatur napasnya, mencoba mengendalikan rasa sakit di kepalanya. "Kalau gue mau mati, kenapa lo belum bunuh gue?" tanyanya. Orang di depannya tertawa kecil, lalu melangkah keluar dari bayangan. Untuk pertama kalinya, Arman melihat wajah pria itu, wajah yang familiar, tetapi penuh luka dan amarah. "Karena gue mau lo tahu siapa musuh lo sebenarnya," katanya. "Itu adalah hantu." Arman menatapnya, mencoba memahami situasi ini. "Lo yang ngebunuh orang-orang Garuda Hitam?" tanyanya. Hantu mengangguk. "Mereka semua terlibat dalam penghancuran hidup gue. Mereka pikir mereka bisa menghabisi gue, tapi mereka salah." Arman terdiam. Sekarang semuanya masuk akal. Hantu bukan sekadar pembunuh bayaran, dia adalah korban yang kembali untuk membalas dendam. Tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Siapa dalangnya? Siapa yang sebenarnya menarik tali di balik semua ini? Hantu menatapnya dengan tajam. "Itu yang harus kita cari tahu. Tapi gue bisa kasih lo satu nama, Bang Rudi." Arman merasa dadanya sesak. Bang Rudi, orang yang selama ini dianggapnya sebagai pemimpin dan pelindung, ternyata adalah otak di balik semua ini. "Lo yakin?" tanyanya dengan suara bergetar. Hantu mengangguk. "Dia bukan sekadar pemimpin geng. Dia bekerja untuk seseorang yang lebih besar, seseorang yang mengendalikan seluruh permainan ini dari balik layar." Arman tahu bahwa ia telah masuk terlalu dalam untuk mundur. Kini, hanya ada satu jalan yang tersisa, menghadapi Bang Rudi dan mencari tahu siapa dalang sebenarnya. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, suara sirene polisi terdengar mendekat. Seseorang telah memberitahu mereka. Hantu menarik Arman berdiri. "Kita harus pergi, sekarang." Dan dengan itu, mereka menghilang ke dalam kegelapan, menuju babak akhir dari perburuan mereka. Arman dan hantu bergerak cepat di antara gang-gang sempit Jakarta, menghindari kejaran polisi yang jelas sudah mengetahui keberadaan mereka. Ini bukan kebetulan. Seseorang telah memberitahu pihak berwenang, dan itu hanya berarti satu hal, mereka semakin dekat dengan kebenaran. Dengan napas tersengal, mereka bersembunyi di sebuah bangunan tua di kawasan kota tua, tempat yang jarang disentuh oleh polisi karena penuh dengan orang-orang buangan. Di dalam gedung itu, hantu mulai menjelaskan lebih lanjut tentang Bang Rudi. "Dia bukan sekadar pemimpin Garuda Hitam, men. Dia bekerja untuk jaringan yang lebih besar, orang-orang yang bergerak di balik politik dan bisnis gelap di kota ini. Geng kita cuma alat buat mereka, buat menjaga kekuasaan dan aliran uang mereka tetap lancar." Arman mendengarkan, dengan saksama, merasa semakin muak dengan kenyataan yang terungkap. Ia selama ini mengira bahwa Garuda Hitam adalah kelompok yang berdiri sendiri, tapi ternyata mereka hanyalah boneka bagi orang-orang yang lebih berkuasa. Namun, sebelum mereka bisa merancang langkah berikutnya, sebuah ledakan keras mengguncang bangunan tempat mereka bersembunyi. Pintu depan jebol, dan sekelompok pria bersenjata masuk dengan cepat. "Mereka udah nemuin kita," teriak hantu. Arman dan hantu langsung bergerak, menembak balik sembari mencari jalan keluar. Peluru beterbangan, memecahkan kaca dan menghancurkan dinding tua. Dengan susah payah, mereka berhasil melarikan diri ke lorong bawah tanah yang tersembunyi di belakang gedung. Mereka tahu, setelah ini, tidak ada lagi tempat yang aman. Keesokan harinya, berita di televisi dan media sosial dipenuhi dengan kabar tentang baku tembak semalam. Polisi menyebutnya sebagai bentrokan antar geng, tetapi Arman tahu lebih baik. Ini bukan perang geng biasa, ini adalah upaya untuk menghilangkan mereka berdua dari permainan. Ia dan hantu kini menjadi buronan, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengakhiri permainan sebelum mereka sendiri yang dihabisi. Sementara itu, di markas Garuda Hitam, Bang Rudi semakin terpojok. Orang-orangnya mulai meragukannya, terutama setelah semakin banyak anggota mereka mati tanpa alasan yang jelas. Tony, yang selama ini setia, mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. "Lo yakin ini bukan karena lo sendiri, Bang?" tanyanya dengan nada tajam. "Kita kehilangan banyak orang, dan lo gak kasih kita jawaban."
Bang Rudi hanya menatapnya dingin. Kalau lo ragu, pergi, katanya singkat. Tetapi ia tahu bahwa kekuasaannya mulai runtuh. Di tempat lain, Inspektur Rudi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang antar geng. Semua kasus pembunuhan yang ia selidiki selama ini ternyata mengarah pada satu titik, Garuda Hitam, dan lebih jauh lagi, Bang Rudi sendiri. Tetapi sebelum ia bisa menggali lebih dalam, ia menerima telepon dari atasannya. Tutup kasus ini, Rudi. Ini bukan urusan kita. Rudi menggeram. Ia telah cukup lama menutup mata terhadap korupsi di dalam sistem, tetapi kali ini, ia merasa harus mengambil sikap. Arman dan Hantu akhirnya menemukan tempat persembunyian sementara di sebuah rumah aman yang dikelola oleh Ucok. Di sana, mereka merencanakan langkah terakhir mereka, menghadapi Bang Rudi secara langsung. Kita gak bisa nunggu lagi, kata Hantu. Kalau kita gak gerak sekarang, dia yang bakal datang ke kita duluan. Arman mengangguk. Ia tahu ini adalah langkah berbahaya, tetapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seseorang datang ke tempat persembunyian mereka. Itu adalah Tony. Dengan wajah penuh kecemasan, ia berkata, Bang Rudi tahu kalian masih hidup. Dia udah nyiapin jebakan buat kalian. Dia bakal ngegelar pertemuan di gudang tua di pelabuhan malam ini. Arman menatap Hantu. Ini kesempatan mereka, tetapi juga bisa jadi perangkap. Malam itu, Arman dan Hantu tiba di gudang tua dengan penuh kewaspadaan. Bang Rudi sudah menunggu di sana, dikelilingi oleh orang-orangnya. Akhirnya lo datang juga, katanya dengan senyum sinis. Gue tahu lo bakal nyari gue, men. Arman mengepalkan tangannya. Kenapa, Bang? Lo selalu ngajarin gue soal kesetiaan, tapi ternyata lo sendiri yang ngehancurin semuanya. Bang Rudi tertawa kecil. Lo gak pernah ngerti, men. Dunia ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang bertahan hidup. Tetapi sebelum perdebatan itu bisa berlanjut, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Orang-orang Bang Rudi mulai berjatuhan satu persatu. Dari kegelapan, polisi muncul, dipimpin oleh Inspektur Rudi. Permainan lo selesai, Rudi, katanya sambil mengarahkan pistolnya. Bang Rudi mencoba melarikan diri, tetapi Hantu lebih cepat. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik pelatutnya, dan peluru menghantam dada Bang Rudi. Pemimpin Garuda Hitam itu terjatuh, menghembuskan napas terakhirnya dengan tatapan kosong. Dengan kematian Bang Rudi, Garuda Hitam runtuh dalam semalam. Polisi menangkap sisa-sisa anggota geng yang tersisa, dan Jakarta perlahan kembali tenang. Tetapi bagi Arman dan Hantu, semuanya belum berakhir. Bang Rudi bukan dalangnya, kata Hantu saat mereka duduk di atap sebuah gedung, memandang kota yang kini terasa lebih sepi. Dia cuma pion dalam permainan ini. Arman mengangguk. Ia tahu bahwa ada seseorang di balik semua ini, seseorang yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Inspektur Rudi, yang kini bebas dari tekanan atasannya, berjanji akan terus menyelidiki siapa yang sebenarnya menarik tali di balik semua ini. Kalian mungkin udah ngejatuhin satu raja, katanya. Tapi masih ada tangan-tangan lain yang ngatur permainan ini. Arman dan Hantu tahu bahwa mereka belum bisa beristirahat. Malam itu, mereka berpisah. Hantu menghilang ke dalam kegelapan, sementara Arman berjalan sendirian di trotoar kota, mencoba mencari arti dari semua yang telah terjadi. Ia telah kehilangan banyak hal, keluarga, teman, dan kepercayaannya pada dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan dalang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Jakarta tetap berjalan seperti biasa. Garuda Hitam telah tiada, tetapi kejahatan tetap ada. Arman kini hidup dalam bayang-bayang, tak lagi menjadi bagian dari geng, tetapi juga bukan bagian dari kehidupan normal. Ia tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang mengendalikan kota dari balik layar, perjuangannya belum selesai. Di suatu tempat yang gelap, seseorang menerima telepon. Garuda Hitam sudah hancur, kata suara di ujung sana. Tapi anak itu masih hidup. Suara lain menjawab dengan tenang, biarin dia hidup. Untuk sekarang. Telepon terputus. Permainan belum selesai. Arman menatap langit malam, merasakan angin dingin menyentuh kulitnya. Ia tahu bahwa perang belum benar-benar berakhir. Tapi kali ini, ia siap. Ia bukan lagi bidak dalam permainan ini. Ia akan menjadi pemainnya. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, dunia gelap kejahatan tetap berputar. Garuda Hitam mungkin telah runtuh,
Tetapi kenyataan pahit yang Arman temukan adalah bahwa selalu ada orang-orang lain yang siap mengisi kekosongan kekuasaan. Ia telah kehilangan banyak hal dalam pencariannya akan kebenaran, tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran bahwa dunia ini tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Kini, Arman bukan lagi bagian dari geng, tetapi ia juga tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Ia menjadi seseorang yang bergerak di antara bayang-bayang, mencari jawaban yang masih belum terungkap. Mungkin suatu hari nanti, ia akan menemukan dalang sebenarnya, atau mungkin ia akan lenyap seperti mereka yang telah datang sebelum dirinya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Perjuangannya belum selesai, dan di luar sana, di tempat yang tidak terlihat oleh banyak orang, permainan baru sedang disiapkan. Orang-orang dengan kekuasaan masih mengendalikan dunia dari balik layar, dan mereka tidak akan tinggal diam. Tapi kali ini, Arman siap menghadapi mereka. Karena ia tahu, selama kegelapan masih menyelimuti kota ini, selalu ada seseorang yang harus berani melawan. Arman memulai perjalanannya dengan keyakinan penuh pada kelompoknya, tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa kesetiaan yang buta bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tidak semua yang terlihat kuat dan berkuasa adalah benar, dan kadang-kadang, kita harus berani mempertanyakan siapa yang sebenarnya kita bela. Dunia kejahatan tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada orang-orang yang menarik tali di belakang layar. Dari geng jalanan hingga para elit, kejahatan berkembang bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena korupsi yang mengakar dalam sistem. Hantu menghabiskan hidupnya untuk membalas dendam, tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa membalas dendam tidak akan membawa kembali masa lalu. Yang benar-benar penting adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun itu berarti melawan musuh yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tidak ada orang yang benar-benar suci, dan tidak ada orang yang sepenuhnya jahat. Dalam cerita ini, bahkan tokoh yang tampak sebagai musuh memiliki alasan di balik tindakan mereka, dan yang tampak sebagai sekutu bisa saja memiliki agenda tersembunyi. Hidup selalu lebih kompleks dari yang kita kira. Di dunia yang penuh dengan ketidakadilan, selalu dibutuhkan seseorang yang berani melawan. Arman memilih untuk tidak tunduk pada sistem yang korup dan bertarung demi kebenaran, meskipun ia tahu risikonya besar. Keberanian sejati bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap berdiri bahkan saat semua terasa mustahil.